Sudah 3 kali saya pergi ke Gunung Bromo dan akhirnya yang ketiga kalinya ini saya itu merasa tidak bosen ya pergi lagi ke arah Bromo karena untuk di penghujung tahun 2023 ini pas libur Natal tahun baru, Bromo itu lagi cantik-cantiknya, lagi indah-indahnya pasca kebakaran beberapa bulan yang lalu karena pre-wedding yang memakai flare ya guys. Dan inilah view Bromo dari penanjakan satu. Oh bukan, ini dari Bukit Prau. Dan pokoknya di video kali ini saya akan sharing beberapa perjalanan kami. Assalamualaikum guys, coba lagi bersama saya Om Anton. Untuk video kali ini saya akan touring dari Jogja ke Bromo, akan menempuh jarak sekitar 400 km. Dan saat ini udah habis sholat subuh ya, sekitar jam setengah 5 pagi, dan saya sudah berada di rumahnya Kak Nugroho AW. Jangan lupa subscribe juga ya channel Nugroho AW, nanti ada di kolom deskripsi. Dan ini guys rumahnya. Saya rencananya mau memakai NMAX ya, berboncengan. Terus kemudian Kak Nugroho AW memakai Aerox juga berboncengan. Nah, kelihatan nggak NMAX-nya? Nggak kelihatan ya guys ya. Oke, nanti saya akan berikan informasi tentang perkiraan biaya berapa, terus kemudian BBM itu habis berapa gitu ya guys ya. Tapi kebetulan ini kemarin saya udah isi sekitar 50.000 ya. Udah berkurang berapa strip ya tadi ya, aku lupa. Pokoknya nanti akan saya riset ya di speedometernya. Oke, yuk kita melaju ke perjalanan. Bismillah, semoga selamat sampai di tempat. Oke, aku riset dulu. Oke ya guys, di sini untuk speedometernya trip satunya saya riset ya dari motor si NMAX ini. Nantinya untuk mengetahui seberapa jauh jarak yang saya tempuh dari kawasan Yogyakarta sampai ke daerah Bromo. Dan tentu saja jaraknya itu nggak hanya pergi saja tapi pulang pergi. Dan seberapa ngiritkah untuk efek dari konsumsi BBM ya. Di sini saya memakai Pertamax dan saat ini saya masih di kawasan Yogyakarta, tepatnya di bawah jembatan layang Jombor ya guys ya. Dan ini kami melaju ke arah timur menuju ke daerah Klaten. Dan di sini untuk waktunya masih sangat-sangatlah pagi ya guys ya. Jadi untuk perjalanan kami masih cukup lumayan lancar ya, karena masih pagi. Dan kita lanjut ya guys ya. Ini saya agak sudah mulai bertolak dari Yogyakarta menuju ke arah Klaten. Dan di sini kami sudah sampai di kawasan Klaten dan kami itu berjalan ya melalui jalur utara ya guys ya. Dulu pernah ya saya touring pertama kali ke Bromo itu memakai jalur selatan lewat Wonogiri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan sampai ke Malang baru naik ke Bromo. Tapi untuk jalanannya saya pilih jalur utara ya, lewat Klaten, terus kemudian lewat Surakarta, selanjutnya lewat Sragen, lewat Ngawi, selanjutnya lewat
Nganjuk, Mojokerto, Pasuruan, baru naik ke daerah Bromo. Dan saat ini kami sudah berada di kawasan Surakarta, di mana di depan ini adalah proyek untuk jalan rel kereta api ya guys ya, kalau nggak salah ya. Sesuai informasinya kalau nggak salah ini adalah proyek untuk jalur kereta api di kawasan Solo. Dan terus kami melaju ke arah timur ya, untuk meninggalkan kota Surakarta menuju ke daerah Sragen. Ya sebenarnya untuk perjalanan kami berempat ini kami hanya memakai 2 motor ya, tiap motor berboncengan ya guys ya. Jadi untuk konsumsi BBM itu mungkin lebih agak sedikit boros ya kalau berboncengan, sama sendirian itu memang cukuplah beda ya guys ya. Dan saat ini kami terus melaju dan sudah sampai di daerah mana ini ya guys ya. Kalau nggak Sragen ya daerah Sragen menuju ke arah Ngawi ya guys ya. Jadi menuju ke kota Sragen, kemudian menuju ke kota Ngawi. Dan untuk jalanannya seperti ini guys, lumayan cukup bagus. Dan saat ini saya sudah berada di perempatan daerah Ngawi ya guys. Itu di depan sana itu adalah ikon kota Ngawi. Ada semacam sungu ya, sungu apa ya guys ya, sungu gajah atau apa. Ini adalah ikonnya kota Ngawi seperti ini. Oke, kita lanjut ya guys ke arah timur. Dan untuk waktunya sudah mulai agak sedikit siang sih. Nanti setelah Ngawi sebenarnya ini lewat Madiun, tapi Madiun bagian utara ya guys ya. Di sini saya tidak ambil gambarnya untuk kawasan Madiun. Ya, kawasan sini ya guys ya, kalian itu harap berhati-hati karena sopir bus itu mereka tuh ugal-ugalan ya guys ya kalau di daerah sini. Jadi lewat jalur lawan arah aja dia berani banget ya, padahal di depannya ada motor yang melaju. Dan akhirnya motor kami berdua itu harus ngalah ke bagian pinggir jalan ya guys ya, supaya tidak ada crash antara motor dengan bus. Oke, selanjutnya di sini kami menuju ke arah Nganjuk. Nah, di sini adalah kota Nganjuk ya guys. Dan kami akan istirahat di kawasan Nganjuk untuk makan siang. Oke guys, hari ini jam 9.30 saya sudah sampai di Nganjuk. Dan ini mau makan dulu ya guys, makan siang ya. Sama ada nasi pecel, terus nasi campur, nasi soto ayam, nasi soto daging, soto kare ayam. Oke. Ini teman-temanku. Ini kan. Apa? Aku soto daging. Aku es jeruk kae. Gampang timur. Gua nganu turun.
lempeng buaya. Aduh. Oke guys, aku mau tiduran dulu guys. Ada. Nah, aduh. Lumayan perjalanan yang cukup capek ini guys. Tapi nggak begitu capek sih guys. Pakai NMAX itu enak banget ya. Kalau apa ya? Di kondisi jalan yang rata ya, rata halus, itu kayak hampir mau ngantuk gitu guys. Aduh, cukup sih, lumayan enak. Oke, ini sedang menunggu hidangan sarapan, bukan sarapan, makan siang. Sampai di sini dulu ya guys. Oke guys, untuk sotonya udah hadir ya. Ada telurnya nih, ada dagingnya seperti ini. Namanya jeruk. Oke, kita makan. Mantap susu. Selamat makan ya. Oke ya guys, setelah kami berempat sarapan atau makan siang di kawasan Nganjuk, lanjut kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur lagi dari kota Nganjuk. Ya, kami menuju ke arah kota Jombang ya guys ya. Nah, ini untuk lalu lintasnya cukup lumayan sedikit padat ya guys ya di kawasan Jombang, karena kami melewati perkotaannya ya seperti ini, jadi agak sedikit pelan, nggak bisa kenceng seperti antar kota gitu ya guys ya. Jadi untuk berhati-hati di kawasan sini ya guys ya. Oke, untuk NMAX-nya ini menurut saya sih lumayan cukup enak banget ya diajak touring jarak jauh seperti ini. Tidak bikin pegel, tidak bikin capek, karena untuk posisi ridingnya itu memang benar-benar pas dan nyaman dengan porsi badan saya ya, dengan ketinggian badan saya itu sekitar 166 cm ya guys ya. Jadi untuk posisi kakinya itu bisa kita tekuk, bisa kita mekangkang, bisa kita selonjoran, pokoknya sesuaikan aja ya. Kalau untuk ditekuk lelah, kemudian bisa selonjor biar lebih rileks. Kalau selonjoran udah gitu lelah, baru ditekuk lagi atau mekangkang juga bisa. Oke. Saat ini kami sudah melaju menuju ke arah kota Jombang ya. Ini kota Jombangnya tuh seperti ini. Jadi kota Jombang itu tuh sebelah baratnya dari kota Mojokerto ya guys ya. Nah, Mojokerto itu sebenarnya lebih baratnya dari kota Surabaya. Jadi di sini dari Jombang sampai ke Surabaya itu sudah dekat loh guys ya. Cuma berapa kilometer ya, mungkin sekitar 60 kalau nggak 70 kilometer nanti sampai ke daerah Surabaya. Dan saat ini langsung ya guys ya, kami sudah memasuki kota Mojokerto, dan Mojokerto ini sudah hampir dekat dengan Surabaya ya. Jadi kalau habis Mojokerto baru masuk ke wilayah kota Surabaya. Ini dekat banget ya guys ya dengan kota Surabaya. Oke, dan di sini kami sudah melaju ya ke arah timur lagi, tidak melewati Surabaya tapi melewati
daerah Pasuruan, dan di sini tuh saya berada di jalan menuju ke daerah Bromo ya guys ya. Nah, nanti di depan sana ada pertigaan dan saya mau belok kiri menuju ke kawasan Bromo. Jadi itu nanti kalau lurus ya, sebelum belok itu nanti masuk ke daerah Malang ya guys ya. Dan di sini jalur yang saya ambil itu adalah jalur ke Nongko Jajar dulu ya guys ya. Jadi lewat Nongko Jajar menuju ke Desa Wonokitri, yang mana Desa Wonokitri itu adalah desa untuk kami menginap ya guys ya. Di situ tuh banyak sekali penginapan, tinggal kita pilih ya. Biasanya kalau kita touring seperti ini di jalan itu banyak para warga sekitar sana itu menawarin penginapan ya guys ya. Penginapan itu daerah sana itu bervariasi gitu ya guys ya harganya. Ada yang 300.000, ada yang 250.000, terus kemudian ada yang 400.000, ada yang 500.000. Itu penginapan itu tergantung fasilitas ya. Fasilitas semakin bagus ya harganya tentu saja semakin mahal. Dan kami sebenarnya di penginapan itu memilih harga sekitar yang 250 ya. Jadi fasilitasnya cuma spring bed buat tidur doang, untuk bikin kopi nggak ada, terus kemudian untuk makan juga nggak tersedia, air hangat juga nggak tersedia. Yang terpenting ya di penginapan itu kita bisa beristirahat, bisa tidur dengan nyenyak. Nah itu yang terpenting, cuma itu kok kami berempat untuk touring ke daerah Bromo. Karena saking jauhnya perjalanan kami ya guys, dari Jogja menuju ke Bromo itu sekitar 400 kilo loh guys. Jadi cukup lumayan ya, lelah sih, lelah lumayan. Walaupun pakai NMAX juga tetap lelah guys, karena jaraknya cukup lumayan jauh ya guys ya. Dan di sini si NMAX-nya ini sudah saya isi 2 kali ya guys ya. Bensinnya di pom itu memang nggak saya videoin. Yang pertama kalau nggak salah saya isi di daerah Sragen menuju ke Surakarta, itu saya isi sekitar 70.000, kemudian hampir sampai ke Pasuruan tadi saya isi sekitar 60.000, supaya untuk main-main nanti di kawasan lautan pasir itu nggak kehabisan bensin gitu ya guys ya. Jadi kami isi agak sedikit full seperti ini, dan itu di speedometer kan itu untuk indikator dari bensinnya kan lumayan cukup full ya. Meskipun saya ngisinya itu nggak begitu full, karena cuma saya tambahin sekitar 60.000. Dan di sini nyampe deh di kawasan pasar, kalau nggak salah ini adalah pasar Nongko Jajar ya guys ya. Pasar Nongko Jajar. Dan di kawasan sini tuh untuk jalanannya lumayan agak sedikit nanjak ya guys, tapi belum begitu ekstrim ya, masih agak sedikit landai, sehingga untuk laju kendaraan itu bisa sekitar 70 km per jam ya. Dan untuk jalanannya cukup lumayan sangat bagus sekali dan halus, rata seperti ini, dan agak lebar ya guys. Jadi untuk jalanannya cukup lumayan nyaman ya guys buat berkendara seperti ini. Oke, di sini cukup lumayan rame ya guys ya, agak sedikit kayak di kota-kota gitu ya guys. Ada Indomaret, ada ya macam-macam usaha yang ada di sini lah. Dan ini masih cukup lumayan lancar, untuk jalanannya cukup bagus banget. Oke, kita lanjut ya guys untuk perjalanan
menuju ke arah Wonokitri. Jadi masih beberapa kilometer ya, sekitar kalau nggak salah 15 atau 10 kilometer lah, baru nanti nyampe di kawasan Wonokitri. Oke, sebenarnya kalian itu kalau kepengen nginep itu nggak harus di Wonokitri sih. Nginep di Malang juga nggak masalah, nginep di daerah Pasuruan juga nggak masalah. Tapi ya itu tadi, kalau nginepnya jauh dari loket masuknya di kawasan Bromo itu, mau menjemput sunrise itu harus berangkat sekitar jam setengah 1 malam ya guys ya. Nah itu kalau kejauhan seperti itu, masalahnya itu gini guys, kalau kita berangkat awal pas saat liburan, maka kita dapat lokasi dan tidak terkena macet. Tapi kalau kita udah bangun agak sedikit kesiangan, mungkin sekitar jam setengah 5, nah itu pasti ya, pada saat liburan Nataru atau liburan apalah, pasti terkena macet. Kecuali kalau kalian itu touring di weekday atau bukan hari libur, itu berangkat jam setengah 5 untuk menjemput sunrise di Penanjakan 1, nggak masalah, nggak begitu macet. Karena di sini ya, saya itu ke daerah Bromo itu udah 2 kali. Yang pertama dan yang kedua itu di weekday atau bukan di hari libur, ya nggak begitu macet sih guys untuk menanti sunrise. Meskipun juga banyak sih wisatawan yang datang ke situ. Nah kalau kawasan Penanjakan itu kalau udah hari libur seperti yang touring ketiga ini, pas saat mau hari Natal, nah di sini banyak kemacetan kalau kita bangun kesiangan. Nah seperti ini. Dan di sini kami sudah hampir nanjak ya guys ya. Sebenarnya hampir nanjak ke tanjakan yang lebih sedikit ya ekstrim lah guys di kawasan sini. Jadi perlu kehati-hatian, karena untuk menuju ke arah Wonokitri dan semakin ke atas itu jalanannya agak sedikit menyempit ya guys ya, dan nggak sebagus yang tadi di kawasan Nongkojajar. Di sini memang banyak ya untuk pemukiman mungkin juga bisa menerima mes atau menerima penginapan di kawasan sini ya guys ya. Meskipun di sini mungkin daerah warga sini itu kebanyakan suku Tengger itu kayaknya beragama Hindu ya guys ya. Juga ada masjid juga. Jadi toleransi antar umat beragama di sini juga cukup lumayan terjaga ya guys. Oke. Nah di sini tuh agak sedikit macet karena di depan sana itu ada orang yang nawarin penginapan. Biasanya seperti ini guys. Banyak sekali yang nawarin penginapan. Jadi untuk wilayah sini kalian bisa juga ya booking atau pesan via online, misalkan Traveloka atau tiket.com. Bisa menggunakan pencarian penginapan di Tosari, nanti akan muncul banyak sekali villa-villa dan juga beberapa penginapan mulai yang murah sampai yang mahal. Oke, tapi di sini kami itu kepingin booking via online itu nggak sempet ya. Jadi kami langsung aja naik aja ke daerah Wonokitri ya, nantilah, yang terpenting dipikir nantilah. Begitu penginapan kalau udah di sana, toh banyak sekali yang nawarin penginapan sesuai dengan budget dan sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan di sana. Jadi kami tidak pesen atau booking via online. Oke, di sini untuk suhu dari udaranya cukup lumayan
agak sedikit dingin ya, karena kami sudah naik agak dikit ke atas ya guys ya. Dan di bagian kanan itu sudah ada beberapa jurang dan juga pemandangan terasering dari perkebunan warga. Dan di sini masih lancar banget ya guys untuk perjalanan, nggak begitu macet ya, walaupun libur Natal dan Tahun Baru ya menuju ke arah Wonokitri nggak begitu macet. Biasanya kalau macet itu pada saat jam penanjakan menuju ke sunrise ya guys. Nah, itu kemarin kabarnya dari orang sekitar Wonokitri tanggal 24 malam minggunya itu katanya tuh macet banget guys, daerah loket pada saat penanjakan di kawasan Wonokitri ya. Ada beberapa orang yang sudah kehabisan booking tiketnya juga ada. Jadi kalau nanti ya, misalkan ini ya, saya kan sekitar tanggal 24 ya, 24 sekitar sore hari, sekitar jam 3-an sampai di Wonokitri. Nah, di situ barulah kita langsung booking tiket online untuk masuk ke daerah Bromo ya, supaya tidak kehabisan kuota. Oke. Nah, di sini nih guys, kami itu dicegat atau ditawarin penginapan ya. Padahal ini adalah tanjakan yang cukup lumayan viral ya guys ya. Tanjakan Nongkojajar menuju Wonokitri yang lumayan cukup terjal seperti ini guys. Belok langsung nanjak seperti ini. Nah, ini NMAX saya itu agak sedikit kurang bertenaga ya di sini, karena cukup lumayan neter banget ya, lumayan cukup nanjak banget ya guys ya. Jadi kalau kita pakai motor ya nggak begitu sehat, maka di tanjakan ini pasti nggak kuat guys. Oke, nanti di depan sana itu juga ada tanjakan yang mirip dengan ini ya, yang lurus kemudian belok nekuk langsung nanjak. Aduh, bikin ngeri guys tanjakannya. Pokoknya kalau kalian datang ke daerah Bromo ini, usahakan memakai motor yang sehat ya guys ya. Terus kemudian remnya juga diperiksa agar tidak blong saat turun dari kawasan Bromo. Nah, di sini sudah mulai tanjakan yang cukup lumayan ekstrim dan juga jalan yang berbelok-belok seperti ini. Nah, di sini guys, ini juga cukup lumayan agak sedikit ekstrim. Wow. Tapi lebih ekstrim tadi ya guys ya. Bapaknya tadi untuk nawarin penginapan menurut saya juga sedikit lumayan salah sih, karena aduh berhenti di tanjakan seperti itu. Sebenarnya kalau tanjakan yang ekstrim seperti itu kan harusnya ada momentum ya, malah dihentikan untuk laju kendaraan. Kan jadi berat banget ya guys ya untuk naik di tanjakan itu, mesinnya kan gereng-gereng terus gitu ya guys ya. Oke, nggak apa-apalah ya, semoga aja nggak ada masalah buat kalian yang lewat daerah sini ya guys ya. Pokoknya persiapkan mental, budget, dan juga kendaraan yang fit lewat daerah sini gitu ya guys ya. Oke. Di sini memang untuk baterai dari action cam saya itu hampir sedikit habis ya guys ya. Jadi untuk menuju ke arah Wonokitri itu nggak nyampe ini guys untuk baterainya. Tapi ya minta maaf ya, karena saya tidak memiliki baterai cadangan ya dari action camnya ini. Dan di sini untuk laju kendaraan saya itu kalau lawan sama Aerox punyanya Nugroho AW itu kalah ya guys ya. Walaupun untuk mesinnya itu sama ya, Aerox sama NMAX itu sama, karena untuk kirian atau CVT dari Aerox miliknya Nugroho AW itu udah di upgrade ya guys ya, habis 1 jutaan.
Sementara CVT NMAX saya itu masih bawaan pabrik alias standar ya. Jadi untuk rollernya belum pernah saya ganti dan pulinya juga nggak saya ganti, pokoknya masih standar. Oke, di sini udah habis baterai dari action cam saya. Oke guys, ini kita sudah sampai ya di Wonokitri Bromo dengan jarak tempuh 398. Konsumsi BBM-nya lumayan agak sedikit boros, 39,7 km per liter. Ya, sebelum naik tadi sekitar 41,7. Dan seperti ini guys, di bawah ngebut sampai 100 km per jam. Nah, ini kawasan Bromo seperti ini guys, berkabut sekarang guys. Semoga besok cerah ya guys. Tuh. Bersama ketiga teman saya. Nah, ini penginapannya guys. Ini tuh Desa Wonokitri ya, jadi dekat dengan tiket masuk ke Penanjakan Bromo. Oke, ini hampir jam 3. Tadi sampai sini tuh sekitar jam 2 lebih seperempat atau jam 2.30 ya. Dari rumah sekitar jam setengah 5 pagi. Terus selanjutnya untuk BBM-nya tadi saya isi 2 kali, 70 sama 60. Dari rumah tadi tinggal 3 strip. Ya katakanlah sekitar 30.000 tambah 70, 100.000 tambah 60. Ini masih segini ya, mungkin sekitar 120-an ya dari Jogja sampai Bromo kalau di taksir sekitar segitu. Oke, sekarang saya mau masuk ke penginapan. Guys, ini aku sudah sampai ya guys di penginapan, dan penginapannya seperti ini. Seperti ini guys, penginapannya ada tempat tidur, terus ini tempat tidur dan 1 kamar dengan harga yang cukup lumayan murah, 300.000. terus dinego gitu guys, dinego sekitar jadi 250 karena alasan kami itu di kamar mandi nggak ada air hangatnya ya. Jadi sama si pemilik penginapan boleh, ya udah, terima kasih. Tuh. Jadi di sini tuh penginapannya cuma fasilitas buat tidur aja, nggak ada air hangat, terus kemudian nggak ada dispenser buat kopi, tuh nggak ada, cuma seperti ini. TV ada, TV tapi nggak bisa nyala karena masih analog. Terus ya seperti ini guys. Wow, spring bednya seperti ini. Gimana guys, ini ada Kak Nugroho AW yang sedang ngecas device-nya ya. Tadi kehabisan waktu motovlog di jalan. Oke. Ya. Oke, sampai jumpa besok ya guys. Saya mau tidur dulu, besok naik ke Penanjakan sama di Pasir Berbisik. Selamat pagi teman-teman, ini jam 1:30 pagi. Kami berempat mau bergegas mau ke Penanjakan melihat spot sunrise guys ya. Oke, hawanya tuh sangat dingin banget ya. Lanjut aja ya guys. Ini sedang memakai sepatu dan lain-lain. Oke, yuk. Tapi sebelum
masuk ya. Kemarin malam saya sudah beli tiket via online. Jadi nanti kalau sudah di loket tinggal tunjukin barcode-nya baru bisa masuk gitu. Oke, yuk. Yuk. Nanti kan Nunu. Pak, dengan aerok itu, Pak. Silakan. Arab dono, Bro. Halo guys, saat ini saya berada bukan di Penanjakan 1, tapi saya berada di Bukit Perahu ya. Jadi Bukit Perahu itu dekat dengan Penanjakan 1. Nah, itu di sana itu di sana itu adalah Penanjakan 1. Tadinya ke Penanjakan 1 karena rame banget ya di sana. Lanjut ke sini tuh guys, walaupun sini itu masih ini untuk kondisinya itu masih tanah seperti ini, tapi juga cukup lumayan rame sih. Tapi untuk estetiknya buat videografi, fotografi lebih estetik di sini loh tuh, karena ada ini guys, ada pohon. Nah, ada pohon itu guys. Pohon yang tembus 5 juta subscriber seminggu ini. Kita eksperimen. Wah, eksperimen apa? Naik Gunung Papua. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin, impossible. Oke. Nah, seperti ini. Lebih estetik kalau di sini guys. Ya guys, di sini kami sudah berada di Bukit Perahu, yang mana Bukit Perahu ini adalah sebelahan dari Penanjakan 1, dan saya mencoba untuk ngedrone ya di kawasan sini, dan lumayan sih hasilnya. Tapi di sini untuk view-nya agak sedikit kurang cerah karena banyak kabut untuk kawasan Bukit Perahu dan juga Penanjakan 1 ya guys ya. Ya lumayan dapat sunrise dari kawasan Gunung Bromo seperti ini ya guys. Nah, cukup indah sekali, dan di bawah sana itu adalah jalan dari Probolinggo, juga cukup lumayan macet guys. Itu banyak jeep yang antri ya guys ya di Penanjakan, dan ini adalah view-nya dari Gunung Bromo. Wow, begitu cantik banget ya guys ya. Wah, mantap. Ini kalau untuk cuaca clear saya rasa sangat bagus sekali guys. Daerah sini soalnya daerah Bukit Perahu itu cukup lumayan estetik ya guys ya. Untuk pepohonannya itu kalau backgroundnya Gunung Bromo itu kayak apa ya, alami banget gitu ya guys ya. Cukup mantep banget untuk Bukit Perahunya. Oke, dan untuk videonya ini nanti bersambung ya guys ya. Pokoknya sampai di sini dulu. Pokoknya video ini bersambung untuk berikutnya turun dari Penanjakan 1 menuju ke pasir berbisik atau lautan pasir ya guys ya. Dan menuju ke daerah gurun savana atau padang savana ya, yang mana dulu pernah sempat terbakar gara-gara prewedding yang memakai flare itu ya guys ya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga
kalian diberikan banyak rezeki, bisa touring ke Bromo, bisa berwisata ke Bromo, dan jangan lupa subscribe channel aku ya guys ya. Bye bye, sampai jumpa, bertemu kembali di sambungan dari video ini ya guys ya. Bye, assalamualaikum.